Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Oke, sekarang jam 3 subuh Gan ya. Kenapa masih bangun Gan? Karena moodnya lagi bagus ini. Karena baru aja ada yang menang 2-0 nih Gan. Nah, oke, langsung aja ya Gan. Kita bakalan bahas Kamen Rider Gyo episode 26. Oke, ini melanjutkan arc kemarin ya, yaitu arc Another Gyo Gan ya. By the way kan, kalau saya paling cepet itu bahas-bahasnya itu tiap hari Senin ya. Kalau cepet itu hari Senin, jadi nggak mungkin hari Minggu saya langsung publish. Kenapa kan? Karena Minggu itu baru keluar episodenya di Jepang sana tayangnya. Jadi saya nggak mungkin hari itu juga langsung update. Jadi kalian tahu ya sekarang ketentuannya. Jadi sekarang kalau saya paling cepet mengeluarkan konten bahas-bahas itu hari Senin seperti hari ini. Oke, saya semangat banget kenapa update-nya cepet karena ada debutnya Geis Revive ya di sini. Oke, melanjutkan cerita yang kemarin yaitu yang soal Another Gyo ya. Another Gyo melawan Gyo. Ternyata ini kekuatannya 50-50 kan ya, sama ya, seimbang ya. Tapi ini walaupun seimbang si Sogo ini tetap kewalahan ya, dia sampai setengah nggak sadarkan diri gitu ya. Terus juga ini si Wos Putih ini meragukan perasaannya si Geis yang apa ya? Meragukan perasaan si Geis yang setengah-setengah gitu ya. Jadi Geis Revive-nya nggak bisa aktif gitu ya. Si Geisnya sih ngebantah si Wos Putih. Apa lu? Ngomong apa lu? Enggak, gua nggak kayak gitu ya. Pokoknya ngebantah lah perkataan-perkataan si Wos Putih. Tapi walaupun ngebantah ya buktinya kan udah jelas Geis Revive-nya belum bisa aktif. Yaitu tandanya artinya si Geis itu masih lembek, belum mau mengalahkan si Gyo gitu. Terus juga di tengah Sogo yang kewalahan habis pertarungan terakhir, dia mimpi lagi, mimpi terus ya. Ini mimpinya melanjutkan yang kemarin kan, dia punya mimpi yaitu dirinya yaitu Gyo lagi melawan Geis di Hari Raja Iblis. Tampaknya sih seperti Hari Raja Iblis. Tapi ini gelut di mimpinya kayak nggak elit saya ngelihatnya. Cebur-ceburan gitu, cebur-ceburan cemplungin ke air. Udah kayak main di waterboom ya, kayak bocah-bocah main di waterboom. Gue celupin lu. Kayak gitu gelutnya. Sementara si Wos Hitam ini bilang ke si Sogo, sebenarnya Gyo 2 itu atau Gyo 2 itu kuat. Tapi serangannya itu lemah kalau ke si Another Gyo-nya. Jadi ini seperti poin atau udah fix di nerf gitu ini si Gyo tuh ya. Sementara itu setelah kejadian-kejadian ini, Time Jacker ini seperti mulai terpecah belah kan ya. Kenapa? Karena keraguan si Ur kepada si Schwartz ya. Jadi tujuan Time Jacker itu sebenarnya adalah kan mencari raja baru seperti yang diceritakan di awal-awal episode gitu. Tapi menurut Ur jika Another Gyo yang jadi raja itu ya sama aja bohong gitu ya. Soalnya kan dia punya kuasa sendiri lah istilahnya ya. Sementara kayaknya si Time Jacker mencari raja baru tapi tetap dalam kuasanya si Time Jacker gitu. Takutnya si Another Gyo ini yang ngaturnya kalau jadi raja gitu. Dan juga seperti yang Ana singgung dan sempat bahas, dan ternyata emang sebenarnya si Schwartz ini punya ambisi tersendiri kan, dan mengincar masa depan yang berbeda dengan Time Jacker, si Ur dan si Aura gitu. Atau mungkin Doi pengen jadi raja sendiri gitu ya. Jadi kelihatan gitu ini udah kebaca banget lah, akhirnya terjawab di episode ini gitu. Si Schwartz kelihatan banget emang dia punya ambisi tersendiri lah ya. Sementara itu kan si Tsukuyomi pergi ke tahun 2009 untuk lebih menyelidiki kasus si Sogo yang pas kecelakaan pas kecil ya. Jadi 2009 itu adalah tahun dimana Sogo mengalami kecelakaan. Dan si Tsukuyomi ini ketemu sama si Sogo kecil bersama dengan si paman Junichiro. Ada juga ini si Kakogawa Hiryu yang sedang dirawat, tapi dia kesel ke si Sogo ya. Dan juga si Sogo kecil ini udah punya mimpi yaitu ingin menjadi raja. Karena dia itu punya mimpi lah atau kayak penglihatan seperti itu. Katanya sih ada orang yang ngasih tahu atau gimana gitu ya. Seperti yang si arc-nya Shinobi kan, ada seorang misterius ngasih tahu kamu harus jadi raja. Jadi tanpa secara sadar ini si Sogo ini dari kecil ini udah punya mimpi sebagai raja. Gue harus jadi raja, gue harus jadi raja gitu. Dan juga selain Tsukuyomi, sepertinya ini si Schwartz juga menyusul Tsukuyomi pergi ke tahun 2009 gitu ya. Dan juga selain mengunjungi rumah sakit tempat si Sogo dirawat ini, si Tsukuyomi mundur lagi ke kejadian saat si Sogo dan Hiryu ini mengalami kecelakaan bus ya. Dan di masa sekarang ini si Ur ini, Time Jacker Ur udah memelas gitu ke si Geis ya. Dia nanya tujuannya si Tsukuyomi ini apa ke 2009. Mungkin dia ngelihat si Schwartz juga nyusul si Tsukuyomi pergi ke 29 ya.
Dan juga karena si Ur ini udah desperate gitu kan, karena si Schwartz ini punya ambisi tersendiri, dan si Aura juga saat dikasih tahu gimana nih Aura, tapi si Auranya tenang aja kali. Kan soalnya kemarin juga di Arkikai si Aura udah mempermainkan si Ur. Jadi kasihan nih si Ur seperti sendiri gitu. Dan juga si Ur ini tidak percaya sama Schwartz, dan sebenarnya dia ingin mengetahui apa hubungan masa lalu dan masa depan. Dan ini diceritakan kenapa sih si Kakogawa Hiryu ini mengincar si Sogo. Kan nggak lucu juga gitu, lu diincar tanpa alasan apa-apa gitu. Karena katanya ini si Sogo yang membuat orang tua si Kakogawa Hiryu ini meninggal kan ya. Meninggal juga gitu selain orang tuanya si Sogo, karena perbuatan si Sogo gitu. Si Kakogawa Hiryu juga menambahkan ada sosok wanita berbaju putih, berambut hitam panjang, dan meneriaki nama Sogo sambil menodong pistol kan. Susana kali ya? Ya bukan lah, udah jelas Tsukuyomi ya. Jadi udah jelas itu Tsukuyomi. Jadi sebenarnya ini masih agak kabur sih. Apa rencana Tsukuyomi balik ke 2009 itu buat ngebunuh Sogo gitu ya? Biar nggak jadi Omajio gitu. Karena di percakapan sebelumnya dia tahu kalau si Geis itu masih ragu. Jadi belum bisa jadi Geis Revive. Si Geis ngasih tahu, maaf Tsukuyomi, aku belum bisa jadi Geis Revive nih. Artinya kan masih ragu. Jadi mungkin si Tsukuyomi aja yang gerak. Lama lo guys, gua aja deh yang gerak. Jadi langsung ke 2009 ingin membunuh si Sogo. Apa seperti itu gitu ya. Terus gini ya Gan, kalau Sogo berhasil terbunuh oleh Tsukuyomi di bus itu, di 2009 itu, mestinya Sogo di masa sekarang itu nggak ada. Ya, tapi sekarang masih ada kan, masih hidup, masih bertarung sama Another Gyo. Berarti menurut saya ini ada suatu kejadian lagi yang membuat si Sogo ini masih hidup hingga sekarang. Apakah orang tuanya si Kakogawa Hiryu gitu yang ngelindungin si Sogo? Jadi si Sogo masih hidup tapi orang tuanya si Kakogawa Hiryu mati karena tembakan Tsukuyomi. Nah ini juga masih rabun ya, atau masih misterius gitu. Kejadian di busnya itu apa? Ini sama kayak Ark lagi. Seperti cerita Kamen Rider Agito yang jadi misteri itu kapalnya apa sih itu? Akatsuki Go apa sih? Saya lupa. Aduh. Pokoknya kejadian di kapal itu jadi titik poinnya lah buat cerita si Agito ini. Jadi mungkin di cerita Zio ini walaupun gak seheboh yang di cerita Kamen Rider Agito, cerita di kapal itu, ini cerita di bus ini juga mewakili lah apa yang terjadi di masa lalu hingga masa sekarang ini terjadi seperti ini gitu semuanya ya. Dan ini menurut pendapat saya Gan, jadi kalau misalkan beneran Tsukuyomi yang berniat membunuh si Sogo, saya berani bilang ini development caranya ini si Tsukuyomi bener-bener ampas banget, hancur banget ya. Bener-bener labil, naik turun banget, gak nyaman. Jadi kurang mendukung pemeran utama, jadi terlalu banyak perubahan yang drastis gitu ya. Jadi aduh, ini harus diceritakan ini di episode depan ini sebenarnya yang terjadi apa gitu. Ini membuat spekulasi-spekulasi yang lumayan tidak jelas gitu. Tapi kalau misalkan seperti itu, saya bilang ya jelek banget development caranya gitu. Dan juga guys menyusul Tsukuyomi ke 2009. Jadi dia melihat langsung si Tsukuyomi ini nembak si Sogo ya. Yang masih tanda tanya ini ya Gan, yang nembaknya ini beneran nembak Sogo atau enggak gitu ya. Ini masih rabun pokoknya kejadiannya apa gitu yang ditembak si Tsukuyomi. Sogo atau sesuatu yang lain. Dan setelah kejadian itu kaget lah si Geis ya. Tsukuyomi! Gitu. Terus si Geis ini balik lagi ke masa sekarang. Dan juga dia sudah mempunyai determinasi yang kuat untuk mengalahkan Gyo hingga berhasil berubah menjadi Geis Revive. Dan akhirnya muncul tuh kan debutnya yaitu Kamen Rider Geis Revive. Ini juga terjadi perubahan plot yang sangat drastis gitu ya. Geis entah apa gitu yang dilihat si Geis ini sehingga tiba-tiba sikapnya 180 derajat dari yang lembek ke Gyo kan, yang kayak masih nggak tega gitu, hingga sekarang balik lagi tujuannya ke kayak episode-episode awal yang pengen banget gitu ngalahin Gyo, gua kalahin lu, gua hancurin lu gitu ya. Ini apa gitu yang dilihat si Geis, penasaran saya. Dan Geis Revive ini punya dua mode kan ya, yaitu pertama adalah Geis Revive Goretsu dan yang kedua adalah Geis Revive Shippu. Jadi kalau Geis Revive Goretsu ini adalah tipe power ya atau kekuatan. Sedangkan Geis Revive Shippu adalah tipe speed atau kecepatan. Ini konsepnya sama seperti kalau Kamen Rider Build Rabbit sama Tank ya. Tapi kalau tipe menggunakan kekuatannya sih saya lebih bilang ini seperti Ultraman 3 ya. Ada type power type, ada speed type gitu ya. Sky type ya. Seperti itu. Dan juga sesuai prediksi Anne ya. Nah, ini saya udah pernah bilang juga. Geis Revive ternyata lebih kuat dari GO2 ya. Gila ini, dan udah terbantai lah itu Gyo tuh udah kebantai kayak
Kayak yang menang 2-0 tadi subuh ya. Jadi kalau kemampuan Gio tuh itu bisa membaca masa depan kan. Nah, itu kita ngelihatnya waduh imba banget gitu. Guys, revive Sipu itu bisa bergerak lebih cepat dari itu. Gitu. Jadi udah super imba banget dan kemampuan baca masa depan itu udah nggak mempan. Jadi baca masa depan ya udah gue tinggal bergerak lebih cepat lagi gitu dari lu baca masa depan itu. Tapi nggak tahu ya, ini di pertarungan ini si Gio tuh ini belum pakai hyper clock up-nya yang bisa mundurin waktu itu. Gitu. Mungkin aja masih bisa 50-50 lah, tapi kan ini namanya juga debut form barunya guys. Diperlihatkan lebih imba. Kita tunggu aja 3-4 episode. Udah di nerf dah. Dan yang mengejutkan di akhir episode ketika Woshita melihat daftar para orang yang mengalami kecelakaan bus di 2009 itu, ya seperti biasa lah, ada Sogo, ada Kakogawa Hiryu, dan yang paling mengejutkan itu ada nama Tsukasa Kadoya kan. Iya, si Diket ini si numpang lewat, Tori Sudano Kamen Rider ya. Kenapa bisa ada gitu nama dia di situ? Jadi spekulasi kita kemarin, Tsukasa itu yang pakai seragam gitu, itu bukan outfit polisi kan ya. Tapi itu outfitnya super bus. Saya juga salah lihat karena dia pakai sarung tangan ya. Mestinya saya lebih bisa menyadari lebih awal gitu. Jadi minggu depan itu mungkin bakal terselesaikan ya. Saya harap sih terselesaikan ya. Ini banyak yang bikin penasaran lah. Terutama yang guys kenapa bisa tiba-tiba muncul lagi gitu naluri membunuh Gio-nya, terus juga Tsukuyomi nembak apa, terus juga kenapa si Tsukasa bisa di kecelakaan bus Sogo pas kecil. Banyak lah yang ingin dipertanyakan. Jadi saya nggak sabar buat episode 27 ya. Karena di episode minggu depan juga ada Kuro Wash yang Henshin jadi Kamen Rider Wash. Jadi udah nggak ada lagi tuh. Zero Wash udah nggak ada lagi. Sekarang Wash hitam waktunya yang Henshin. Oke kan, thank you banget yang udah nonton bahas-bahas buat episode 26 Kamen Rider Gio ini. Thank you banget, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat, kalau kalian ada pendapat atau misalkan pemikiran, kalian boleh komen down below. Karena ini episodenya benar banyak yang menjadi misteri. Jadi kalian boleh tulis spekulasi, prediksi dan segala macam ya kalian di kolom komentar. Jadi ayo kita diskusi yang sehat. Jadi misalkan kalau ada salah-salah ya dikasih tahu yang bener lah. Lebih dihimbau, jangan dimaki-maki. Ingat, di channel Agan Reza itu harus jadi toku fans yang cerdas, oke? Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi nih semua teman-teman yang suka Kamen Rider. Dan akhir kata, bye-bye!